Hari itu saat tanah mulai menelan jasad Pak Jalil, semua mata tertuju pada Dewi. Bukan karena penampilannya, tapi karena ada yang aneh dari sorot matanya. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, seperti seseorang yang sedang dihantui, bukan oleh duka, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Lalu, beberapa orang bersumpah melihat sesuatu yang bikin jantung serasa berhenti. Sosok Ocong, mirip Pak Jalil. Muncul tak jauh dari tempat Dewi berdiri. Hanya sesaat, tapi cukup membuat bulu kuduk meremang. Apakah itu hanya bayangan? Atau isyarat bahwa ada yang belum selesai? Dan dari situlah, banyak tanya mulai muncul. Apakah Dewi sedang menyembunyikan sesuatu? Sebuah pengakuan yang kini membelenggunya. Dulu Dewi sempat bicara jujur pada Pak Jalil tentang sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat. Ia percaya Pak Jalil bisa menjaga. Ia pikir Pak Jalil akan mengerti. Tapi apa yang terjadi setelahnya, semuanya berubah. Apakah Dewi mulai curiga Pak Jalil akan membocorkannya? Atau ada orang lain yang tahu tentang pengakuan itu dan menjadikan Dewi sebagai alat untuk menutup jejak? Bisa jadi, Dewi bukan pelaku utama, tapi seseorang yang dipaksa, ditekan, bahkan diancam demi menjaga satu rahasia tetap terkubur bersama waktu. Tapi yang membuat semua ini lebih rumit lagi adalah fakta bahwa bukan hanya Pak Jalil yang tahu. Pak Rungkat juga tahu. Pak Rungkat diamnya bukan karena takut, tapi luka Pak Jalil dan Pak Rungkat bukan sekadar sahabat. Mereka seperti dua sisi mata uang, tak terpisahkan sejak muda. Tapi setelah kejadian itu, Pak Rungkat berubah. Ia jadi sering termenung. Dan yang lebih ganjil, setiap malam ia dihampiri mimpi yang tak biasa. Dalam mimpinya, Pak Jalil hadir. Berdiri diam, memandangnya tajam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Namun suara itu tak pernah terdengar. Hanya tatapan dan rasa yang makin hari makin menghantui Pak Rungkat. Apakah itu pertanda? Sebuah pesan yang ingin disampaikan dari dunia lain? Atau hanya bayangan dari rasa kehilangan yang tak tertahankan? Yang pasti, Pak Rungkat belum sanggup berbagi cerita. Bukan karena ia tak mau, tapi karena ia tahu, sekali ia bicara, takkan ada jalan untuk kembali. Pak Haji dan wajah yang berubah saat mendengar kata masuk angin. Pak Haji adalah tokoh paling dihormati di desa itu. Ia selalu tenang, matang, dan bijaksana. Tapi hari itu, saat ia bertanya tentang sebab kematian dan mendengar jawaban yang klise, masuk angin, wajah beliau berubah. Tak banyak kata, namun sorot matanya jelas menyimpan lebih banyak dari yang ia ucapkan. Bisa jadi, Pak Haji sudah tahu sesuatu, atau ia sedang menunggu waktu yang tepat. Karena di desa sekecil ini, kabar bisa jadi bencana. Dan beliau tak mau membakar apapun sebelum tahu siapa sebenarnya yang menyulut api. Semuanya jadi tanda tanya besar. Apakah Dewi benar-benar pelaku? Atau hanya pion dari sosok yang lebih gelap? Apa mimpi-mimpi Pak Rungkat adalah kunci? Dan apa yang sebenarnya diketahui oleh Pak Haji? Satu demi satu, teka-teki mulai terkuak. Tapi siapa yang cukup berani untuk membuka semuanya? Kalau kamu penasaran dan punya teori sendiri, coba tulis di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa subscribe dulu karena kelanjutan ceritanya bakal makin mencekam. Yang pasti, kebenaran selalu punya cara untuk muncul ke permukaan. Kadang,
Yang terlihat di permukaan cuma setitik kecil dari apa yang sebenarnya terjadi. Seseorang bisa terlihat tenang, padahal di dalam dirinya sedang berperang. Seseorang bisa terlihat bersalah, padahal justru sedang berusaha melindungi, seperti Dewi. Apakah dia pelaku? Atau hanya korban dari rahasia yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri? Seperti Pak Rungkat. Apakah diamnya karena takut? Atau karena ia sedang memikul beban yang tak sanggup ia bagi? Dan Pak Haji, yang diam-diam mengamati semua, mungkin sedang menunggu saat yang tepat. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menuntun pada kebenaran. Karena pada akhirnya, kebenaran bukan soal siapa yang pertama bicara, tapi siapa yang paling siap menghadapi akibatnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya guys. Tetap jaga hati dan jangan mudah percaya pada apa yang terlihat. Karena kadang yang paling jahat justru bersembunyi di balik wajah yang paling ramah.